Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Armin, NIM 216505123 dari kelas C, kelas G. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang tugas 2 itu jenis-jenis kejahatan cyber. Dampak yang ditimbulkan, pihak yang dirugikan, resiko. Pertama, yaitu jenis kejahatan pencurian identitas. Risiko, wanita 24 tahun dipenjara 6 bulan atas pencurian identitas senilai Rp 51,5 miliar. Dampak kerugian finansial, korban pribadi, lembaga keuangan, pihak berwenang, dan sistem hukum masyarakat. Pihak yang dirugikan itu masyarakat umum. Jenis kejahatan yang kedua itu jenis kejahatan pencurian identitas. Risikonya itu sudah saya tahu melapor ke polisi. Renaldi sebut tak ada kemajuan dalam kasus-kasus pemalsuan identitasnya. Dampak kerugian finansialnya itu korban, lembaga keuangan, kepercayaan publik, pihak berwenang. Pihak yang dirugikan itu korban pribadi, lembaga keuangan, kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan masyarakat umum. Yang ketiga itu risiko polisi tangkap pelaku pencurian identitas untuk pinjaman online di Pontianak. Dampak kerugian finansialnya itu korban pribadi, lembaga keuangan, dan pemberi pinjaman, pihak berwenang dan masyarakat umum. Pihak yang dirugikan korban pribadi, lembaga keuangan, dan pihak pinjaman online. Kemudian jenis kejahatan phishing, resiko Bank Belgia Sherland kehilangan 70 juta karena penipuan BEC. Dampaknya kerugian finansial. Kerugian finansial langsung untuk bank, resiko reputasi dan kepercayaan pelanggan. Pihak yang dirugikan Bank Belgia, Sreland, nasabah, dan pemegang rekening bank. Kemudian resiko yang kedua itu sama, masih jenis kejahatan phishing. Risikonya itu kasus phishing email yang serang Indonesia makin merajalela. Dampak kerugian finansialnya itu pencurian dana individu, kerugian perusahaan. Pihak yang dirugikan individu, perusahaan, lembaga keuangan, dan pemegang usaha. Kemudian risiko baras krim, tangkap 13 tersangka penipuan link phishing. Dampak kerugian finansialnya itu kerugian langsung pada korban, kerugian bisnis, kerugian reputasi. Pihak yang dirugikan itu korban individu, perusahaan, atau lembaga yang menjadi sasaran. Jenis kejahatan itu ransomware. Risiko kasus serangan ransomware di Indonesia. Bank Indonesia pernah jadi sasaran. Biaya pemulihan. Dampak yang dirugikan itu biaya pemulihan dan keamanan, kompensasi dan pengganti kerugian akibat gangguan layanan, dampak pada nilai saham. Pihak yang dirugikan itu nasabah dan lain sebagainya. Kemudian itu yang kedua itu serangan ransomware WannaCry. Dampak kerugian finansial, biaya pemulihan sistem, kompensasi, dan penggantian kehilangan produktivitas. Pihak yang dirugikan itu individu, masyarakat, pemerintah. Yang ketiga itu serangan ransomware Conti. Dampak kerugian finansial itu biaya pemulihan sistem, biaya keamanan tambahan, kehilangan produktivitas, dampak reputasi. Pihak yang dirugikan itu Bank Indonesia, pihak yang menyediakan layanan keamanan, pemegang saham BI. Kejahatan malware. Risiko awas ada malware Android yang tak bisa dihapus. Dampak kerugian finansial, biaya pencegahan masa depan, kerugian bisnis, kerugian keuangan individu. Pihak yang dirugikan itu individu, pengguna Android, perusahaan atau bisnis, masyarakat umum. Yang kedua itu awas aplikasi palsu di Signal dan Telegram sebar malware. Dampak kerugian finansialnya itu kerugian keuangan individu, kerugian reputasi, kerugian bisnis, dan layanan pihak yang terkait dalam pemulihan. Pihak yang dirugikan masyarakat umum, pengguna individu. Yang ketiga itu penyebaran malware dengan makin mengkhawatirkan. Dampak kerugian finansial, kerugian bisnis dan produktivitas, pencurian data, dan kehilangan kredibilitas. Pihak yang dirugikan itu perusahaan dan bisnis, pemegang
pemegang saham. Kemudian jenis kejahatan beratasan. Risikonya itu pertama kasus BPJS Kesehatan Mei 2021, dampak kerugian finansial, potensi pencurian identitas dan kecurangan keuangan, kerugian bisnis BPJS Kesehatan, peningkatan kejahatan keuangan. Pihak yang dirugikan itu pemerintah, masyarakat umum, pemegang saham BPJS Kesehatan, dan individu. Kemudian yang kedua itu resiko kasus asuransi BRI Life Juli 2021, dampak kerugian finansial, penurunan kepercayaan masyarakat, gangguan operasional, pemulihan reputasi. Pihak yang dirugikan itu nasabah, BRI, pemerintah, layanan publik. Kemudian yang ketiga itu risikonya situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Juli 2021. Dampak kerugian finansialnya itu biaya pemulihan dan keamanan, kerugian produktivitas, kerugian reputasi. Pihak yang dirugikan itu Setkap Republik Indonesia, pengguna situs Setkap, masyarakat umum, reputasi nasional. Kemudian jenis kejahatan serangan DDoS. Resiko itu satu, situs konde.co kena serangan DDoS usai peritakan kasus pemerkosaan pegawai Kemenkop UKM. Dampak kerugian finansial, kerugian pendapatan ikan, kerugian bisnis dan reputasi, kerugian investasi dan infrastruktur. Pihak yang dirugikan pengiklan dan mitra bisnis, pembacaan dan pengunjung, pengelola keamanan dan TI, prestasi dan kredibilitas. Yang kedua itu diserang DDoS, Wikipedia lumpuh di beberapa negara Eropa. Dampak kerugian finansialnya kehilangan donasi, kerugian reputasi. Pihak yang dirugikan itu pengguna Wikipedia. Yang ketiga itu Twitter diduga tumbang karena DDoS buka data scraping. Dampak kerugian finansialnya kehilangan pendapat iklan. Pihak yang dirugikan itu pengguna Twitter. Itu jenis kejahatan pencurian kekayaan intelektual. Pertama, resiko itu kronologi Mall Grand Indonesia denda 1 miliar akibat hak cipta. Dampak kerugian finansial itu dampak ganti rugi, kerugian reputasi, perubahan logo dan merek. Pihak yang dirugikan itu ahli waris, eh, kemudian IKEA kehilangan merek dagang di Indonesia. Dampak kerugian finansial itu ganti rugi dan denda hukum, biaya hukum, kerugian reputasi. Pihak yang dirugikan itu PT Ratania Hatulistiwa. Yang ketiga itu DC Komis PS over Superman. Dampak kerugian finansial itu biaya hukum, kerugian reputasi, tidak mampu mengendalikan pengguna merek, potensi penggunaan merek oleh pihak lain. Pihak yang dirugikan DC Komis. Kemudian jenis kejahatan pemalsuan. Pertama itu Polres, resiko yang pertama Polres Tanjung Priuk bongkar kasus pemalsuan dokumen KTP dan ijazah. Dampak kerugian finansial itu kerugian layanan, kerugian bisnis ekonomi, kerugian kepercayaan publik. Pihak yang dirugikan individu atau organisasi yang menjadi korban. Yang kedua itu resiko pemalsuan identitas demi belanja online. Pasutri di Bekok polisi. Dampak kerugian finansial, kerugian perusahaan kredit, kerugian korban, kerugian keuangan pribadi pelaku. Pihak yang dirugikan itu korban pemalsuan identitas. Yang ketiga itu risiko yang ketiga kasus EKTP palsu, ASN, Bandar Lampung diduga pasok blon hologram. Dampak kerugian finansial, kerugian pribadi korban, kerugian kepercayaan masyarakat, kerugian pemerintah. Pihak yang dirugikan itu korban pemalsuan dokumen pemerintah. Kemudian jenis kejahatan pornografi anak. Pertama, resiko pertama itu kasus pornografi anak di medsos. Polda DIY temukan 3.800 foto dan video. Dampak kerugian finansialnya biaya penegakan hukum, biaya perlindungan korban, kerugian moral dan psikologis, dampak pada citra daerah, potensi gugatan hukum. Pihak yang dirugikan itu korban, keluarga korban. Risiko yang kedua itu bongkar kasus konten pornografi sesama jenis anak. Polisi tangkap 2 orang. Dampak kerugian finansial itu biaya penegakan hukum, rehabilitas korban.
Pihak yang dirugikan itu korban, keluarga korban. Yang resiko yang ketiga itu empat pelaku kasus pornografi anak di medsos diringkus polisi. Dampak kerugian finansialnya itu biaya perlindungan dan rehabilitas korban, biaya pencegahan dan kesadaran masyarakat, kerugian pada citra daerah. Pihak yang dirugikan itu korban, anak-anak yang menjadi subjek pornografi. Kemudian jenis kejahatan cyberbullying. Bullying. Resiko yang pertama itu gara-gara foto toplesnya disebar oleh nggak dikenal Amanda Todd jadi depresi, takut dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dampak kerugian finansial itu dampak psikologis dan emosional. Pihak yang dirugikan itu Amanda. Resiko yang kedua itu anak SMA jadi korban cyberbully selama setahun, pelaku ternyata ibu sendiri. Dampak kerugian finansial itu eh, psikologis korban. Pihak yang dirugikan itu Putri Kendra Gair Licari. Dikasih Putri Kendra Gair Licari. Kemudian yang ketiga itu risiko yang ketiga bocah SD korban perundungan di Tasikmalaya meninggal. Praktis ungkap dampak kekerasan siber. Dampak kerugian finansialnya biaya kesehatan mental. Pihak yang dirugikan itu korban, bocah kelas 5, keluarga korban. Kemudian jenis kejahatan penyebaran informasi palsu. Risiko yang pertama itu begini kronologi kasus hoax Ratna Sarun Sarumpait. Sarumpait. Ya. Dampak kerugian finansial itu dampak pada aktivitas atau organisasi aktivis pengaruh pada karir atau reputasi. Pihak yang dirugikan itu Ratna Sarumpait. Sarumpait. Berbaca saya salah. Sarumpait. Risiko yang kedua itu akhir kasus hoax babi ngepet di Depok. Adam Ibrahim divonis 4 tahun penjara. Dampak kerugian finansial itu dampak pada bisnis, dampak pada reputasi. Pihak yang dirugikan itu masyarakat dan pelaku usaha lokal, pemilihan bisnis atau usaha babi. Yang ketiga itu resiko yang ketiga begini kisah hoax dari zaman Soekarno hingga Jokowi. Dampak kerugian finansial itu biaya penindakan krisis, kerugian sektor individu tertentu. Pihak yang dirugikan itu presiden atau pemerintah masyarakat umum. Jenis kejahatan peretasan email. Risiko yang pertama itu peretasan ROB RP 58,5 M usai bajak email perusahaan ventilator. Dampak kerugian finansialnya kerugian finansial bagi keluarga Itali, bagian dirugikan perusahaan Itali. Risiko yang kedua itu Polda DI mengungkap kasus peretasan email dengan modus operandi bus email kompromis BC libatkan jaringan internasional. Dampak kerugian finansial itu kerugian finansial bagi PT Pagilaran. Pihak yang dirugikan PT Pagilaran, karyawan dan mitra bisnis. Yang kedua itu risiko yang kedua itu peretasan email Sarapalin. Dampak kerugian finansial potensi kerugian reputasi, kerugian dalam dukungan politik, potensi gangguan pada karir politik atau profesional. Pihak yang dirugikan itu Sarapalin. Jenis kejahatan pengintaian. Risiko yang pertama itu pengendalian menetapkan pengintaian telepon NSA legal setelah penundaan 7 tahun. Dampak kerugian finansial itu ketika pastian hukum bagi program serupa, dampak pada anggaran dan sumber daya. Rekan-rekan itu individu yang terkena program metadata telepon organisasi hak sipil dan privasi. Risiko yang kedua itu pengkhianat CIA Adres MS 1180. Dampak kerugian finansialnya kerugian intelijen dan keamanan nasional. Pihak yang dirugikan itu pemerintah Amerika Serikat, Badan Intelijen Amerika Serikat, individu yang jadi korban operasi intelijen. Risiko yang ketiga diduga gelapkan uang perusahaan Rp 638 juta. Sales wanita di Bali ditangkap. Dampak kerugian finansial itu kehilangan modal, gangguan operasional, kepercayaan dan reputasi. Pihak yang dirugikan itu perusahaan, pemegang saham, karyawan lain dan pelanggan. Risiko yang ketiga gelapkan uang Rp 600 juta. Perempuan ini diciduk polisi. Dampak kerugian finansial itu kehilangan modal perusahaan, gangguan operasional
ketidakstabilan keuangan dan reputasi pihak yang dirugikan perusahaan. Bilang jenis kejahatan kejahatan keuangan online, resiko kasus mahasiswa IPB, modus penipuan penjualan toko online, dan pekerjaan finansialnya kerugian keuangan individu. Pihak yang dirugikan itu mahasiswa IPB. Risiko yang kedua itu kejahatan keuangan dalam pembayaran digital dan pekerjaan finansial itu keamanan transaksi. Pihak yang dirugikan itu konsumen. Risiko yang kedua itu Kominfo catat kasus penipuan online terbanyak, jualan online, dan pekerjaan finansialnya individu, kepercayaan. Pihak yang dirugikan itu individu, konsumen, dan perusahaan. Kemudian jenis kejahatan pelanggaran privasi. Facebook didenda Rp 60 juta triliun akibat kasus pelanggaran privasi. Dampak kerugian finansialnya itu kerugian finansial langsung, penurunan nilai saham, biaya hukum, dan kepatuhan. Pihak yang dirugikan itu Facebook, perusahaan. Jadi resiko itu pelanggaran privasi dan etika komunikasi di medsos. Dampak kerugian itu finansial individu. Wanita ini didenda Rp 3,4 juta karena menyadap ponsel pacar. Dampak kerugian finansialnya itu denda dan pengeluaran hukum kerugian reputasi. Pihak yang dirugikan itu korban dan keluarga. Kemudian jenis kejahatan pencurian akses. Risiko yang pertama itu Tokopedia. Dampak kerugian finansial pelanggan Tokopedia, perusahaan. Pihak yang dirugikan itu pihak yang terlibat dalam penjualan data. Risiko yang kedua itu daftar pemilihan tetap DPT pemilu 2014. Dampak kerugian finansial individu yang terdampak pemerintah KPU. Pihak yang dirugikan itu masyarakat umum. Risiko yang ketiga itu kasus Red Doors. Dampak kerugian finansial penggunaan dan perusahaan. Pihak yang dirugikan itu pihak yang menjual data di Red Forum. Jenis kejahatan seksual. Risiko yang pertama itu tentang kasus kekerasan seksual terhadap 13 santriwati dalam pidana mati bagi pelaku. Dampak kerugian finansial itu korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya. Pihak yang dirugikan itu korban dan keluarganya. Risiko yang kedua itu 3 kasus kekerasan seksual di dalam keluarga terbongkar di Lampung. Dampak kerugian finansialnya itu dampak pada pekerjaan dan pendapatan, biaya perlindungan, dan pencegahan. Pihak yang dirugikan itu korban. Risiko yang ketiga itu kisah anak perempuan Aceh yang disekap dan diperkosa sejumlah laki-laki. Dampak kerugian finansial itu biaya hukum, dampak pada pekerjaan dan pendapatan. Pihak yang dirugikan itu aneh, korban, keluarga aneh, pihak yang berhubungan dengan pelaku. Jenis kejahatan itu pemerasan online. Risiko yang pertama itu kasus pemerasan bermotif penyebaran foto bugil korban terbongkar. Dampak kerugian finansial itu biaya hukum, biaya keamanan, dan perlindungan. Pihak yang dirugikan itu korban pemerasan, korban keluarga, pihak yang difoto atau difilmkan tanpa persetujuan. Risiko yang kedua itu ditangkap pelaku pemerasan bermodus sebaran foto bugil di medsos. Kerugian finansial, biaya hukum, biaya perlindungan korban. Pihak yang dirugikan itu korban pemerasan, keluarga korban. Risiko yang ketiga itu ngerinya pemerasan seksual. Pasutri di Medan jadi korban pelaku yang sama. Dampak kerugian finansialnya itu pembayaran pemerasan. Pihak yang dirugikan itu korban pemerasan. Jenis kejahatan sumber daya komputer. Resiko yang pertama itu Jaksa Indonesia belum siap tuntut kasus kejahatan komputer. Dampak kerugian finansial, kerugian bagi korban, kerugian reputasi, kerugian keamanan cyber, kerugian investasi asing. Pihak yang dirugikan itu korban kejahatan komputer. Resiko yang kedua itu kejahatan dan penyalahgunaan komputer. Dampak kerugian finansial itu kerusakan pada perusahaan dan organisasi. Pihak yang dirugikan itu perusahaan dan organisasi, konsumen dan individu, dan pemerintah. Risiko yang ketiga itu jarak pidana terhadap pelaku. Peratas sistem komputer secara ilegal dalam per- persek- perspektif hukum pidana Indonesia. Dampak kerugian finansial itu kerusakan pada infrastruktur dan sistem, kerugian data dan informasi, hilangnya pendapat. Pihak yang dirugikan itu konsumen dan iklan. Mungkin saja presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir, berapa menit, Cok?